Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak kelas 3. Pada mata pelajaran Bahasa Madura kali ini, kita akan belajar tentang teks laporan observasi yang dapat dilihat pada pengajaran 2 halaman 9. Di halaman 9 ini, yang pertama kita akan belajar tentang ponapa seeka maksud teks laporan observasi. Teks laporan observasi engki paneka teks aise bedulen otabe laporan arupa hasil panalekteken. Jadi teks laporan observasi di sini adalah tulisan laporan hasil pengamatan kita tentang sesuatu. Nah, teks laporan observasi ini bisa berupa laporan pengamatan yang menggambarkan atau menjelaskan sifat atau ciri-ciri dari suatu barang atau hewan atau manusia atau juga bisa kejadian alam. Oleh karena itu, teks laporan observasi di sini bersifat faktual. Apa itu sifatnya faktual? Faktual artinya sesuai dengan apa yang kita amati, sesuai apa yang ada di lapangan, bukan karangan kita. Nah, tulisan kemudian kita akan belajar tentang tujuan teks laporan observasi yang dapat dilihat di paragraf 2. Tujuan teks laporan observasi engki paneka nyare jawaban dari sektong panalekteken, kemudian ma bagus otabe ma tepak sektong kalakuan ben lain. Nah, jadi tujuannya di sini adalah untuk mencari jawaban dengan mengamati, kemudian juga membenarkan tentang sesuatu hal dan lainnya. Kemudian di sini teks laporan observasi ini juga berguna untuk apa? Melaporkan atau menyampaikan hasil suatu kegiatan yang sudah kita lakukan. Ini alapor hasil kalakuan seampon kalampaan otabe seampon eka lako. Atau juga bisa manfaatnya untuk sumber berita atau sumber bertah. Nah, selanjutnya di sini Ustazah punya contoh teks laporan hasil observasi atau hasil pengamatan yang ada di buku kalian halaman 10. Ustazah bacakan ya. Tepa are ahad sengkok sakancaan dulekor oreng kelas telo akalen jedek lompeng. Seaberenge Pak Kosim ben Burini. Pak Kosim guru olahraga, Burini guru kelas telo. Sompengenna du segeme embu. Bengse bengenakan sompengenna segeme embu bengse bengenakana. Pokol 6 nak kana la akompol sekolahan. Sakeje aki bismi nine datang. Tojuan na dalam bis so ibu la eator nak kana tak arbuen. Jadi artinya di sini hari Minggu sengkok saya dan 22 orang teman saya kelas 3 itu pergi jalan-jalan ke Lompeng. Nah, di sana yang mendampingi adalah Pak Kosim dan Burini. Pak Kosim ini adalah guru olahraga, sedangkan Burini adalah guru kelas 3. Sumbangannya adalah 25.000 per anak. Pukul 6 anak-anak sudah kumpul di sekolahan dan sebentar lagi bis mininya akan datang. Tempat duduk di dalam bisnya sudah diatur sehingga anak-anak tidak rebutan. Kemudian paragraf kedua. Pokol 6.30 mangkat. Sabeluna adua geluh. Dalam perjalanan nak kanak pada bunga. Bengse bengenak kanak pada nyango jajan keangkui ngakan. Burini asedia nase dosen. Jadi artinya di sini jam 6:30 itu berangkat. Kemudian sebelum berangkat kita baca doa terlebih dahulu. Dan banyak anak-anak yang membawa jajan dibuat makan, sedangkan Burini membawa nasi dosen ini nasi kotak ya. Kemudian yang di paragraf ketiga, pokol belu depak ka Lompeng lebur ongku Lompeng.
tasekna bersih, ombekna beng tabengan, bedine pote bersih nak kana oleh amain aing. Tapi pengkir esa kalelenga etamene comarah odeng bede parau acir cicir ekir serenga. Jadi jam 8 ini kan nyampe di Lompeng. Kemudian di sana di Lompeng ternyata bagus, lautnya bersih, kemudian ada ombaknya beng tabengan, kayak lari-larian, kemudian pasirnya putih bersih, anak-anak boleh bermain tapi di pinggir pantai, di sekelilingnya ada cemara, kemudian ada perahu yang berjejer di pinggirnya. Kemudian paragraf keempat, pokol 11.30 epu makompol nak kanak kapi asanat semolea sebelum maburini atu uman nase dosen. Sebelum maburini atu uman nase dosen, pukul 12 mulai dari Lompeng nyeper de Masjid Jami songenep apa jeng duhur. Samarena apa jeng pas mulai depak de sekolahan pukul 2. Nak kanak pada mulai de bengkona beng sebeng. Jadi jam setengah 12 itu anak-anak dikumpulkan untuk pulang. Sebelum pulang mampir ke Masjid Jami di Sumenep untuk sholat, dan sudahnya sholat kemudian pulang, dan jam 2 siang anak-anak sudah nyampe dan pulang ke rumah masing-masing. Jadi di sini teks laporan hasil observasi apa ini? Benar, teks laporan hasil observasi tentang jalan-jalan ya. Jadi di sini teks laporan observasinya menceritakan atau menggambarkan atau menjelaskan tentang kejadian tertentu, yaitu kejadian tentang rekreasi. Kemudian tujuannya apa? Tujuannya tentang bukan tujuannya tentang madepak bertah atau memberikan informasi. Nah, kemudian dari teks laporan hasil observasi jalan-jalan ini kita tahu apa ciri-ciri teks laporan observasi. Yang di bukunya itu sudah ada penjelasannya di halaman 9. Ciri-ciri teks laporan observasi atau panalek teken engki paneka. Yang pertama sepate objektif. Apa artinya objektif? Objektif di sini adalah menurut fakta, faktual, atau artinya sesuai kenyataan yang ada, bukan yang kita yang mengarang atau bukan kita yang membuat-buat ya. Jadi teks laporan observasi perjalanan ini benar-benar sesuai apa yang terjadi, bukan karangan seseorang. Ciri yang kedua adalah tentang objek bareng keben tombuan manus saben katetian kotu setong. Jadi di sini objeknya bisa barang, bisa hewan, bisa tumbuhan, bisa manusia, bisa tentang suatu kejadian yang hanya satu kejadian, atau hanya satu hewan, atau hanya satu manusia, atau hanya tentang satu tumbuhan, menjelaskan satu objek saja. Nah, dalam teks cerita yang di buku itu kita tahu bahwa objeknya adalah satu, yaitu kejadian, menggambarkan atau menjelaskan kabedeen atau kejadian kelas 3 yang sedang akalenjer ke Lompeng atau yang sedang berjalan-jalan ke Lompeng. Nah, kemudian yang ketiga adalah cirinya etoles cernak ben jengkep. Cernak ben jengkep di sini artinya jelas dan jengkep itu lengkap, ditulis jelas dan lengkap sesuai apa yang kita amati ya. Kemudian yang keempat etoles ada saraki kabedeen otabe panalek teken sebede cek rang-ngarang otabe cek dema pada. Jadi tulisannya itu hasil teksnya itu, hasil laporannya itu benar-benar terjadi sesuai apa yang kita amati saat sesuai apa yang kita amati. Jangan kita buat-buat, jangan kita
karang. Kemudian yang kelima adalah esena teks careta hasil panelektekeun. Jadi isi deskripsi yang dijelaskan di buku halaman 10 ini semuanya berdasarkan hasil pengamatan seseorang. Yang siapa? Yaitu hasil pengamatannya Sengkok saat kelas 3 jalan-jalan. Bukan hasil karangannya ya. Seperti itu. Setelah kalian mendengarkan penjelasan Ustazah tadi tentang teks laporan hasil pengamatan atau observasi atau panalektekeun, tugas kalian sekarang adalah menjawab al-soal yang ada di buku bagian A saja di halaman 11 sampai 13. Jadi ada 20 soal pilihan ganda. Nah, demikian materi hari ini. Kita lanjut materinya minggu depan ya, masih tentang teks laporan observasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.